Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Telia Flandika Dipasanti dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang matematika bisnis dengan dosen penghubung Ibu Eti Idayanti MPD. Apa itu matematika bisnis? Matematika bisnis merupakan salah satu ilmu matematika terapan, di mana masalah yang muncul dalam ekonomi atau bisnis seperti biaya, harga, upah tenaga kerja, permintaan dan penawaran, penghasilan dan laba, produksi dan sebagainya diselesaikan dengan menggunakan analisis matematika untuk mendapatkan kesimpulan dan keputusan yang terbaik. Bagian A, deret aritmatika dan deret geometri. Deret aritmatika. Apakah deret aritmatika itu? Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku Kn barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus Sn sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah UN tutup kurung. Atau jika disubstitusikan menjadi UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung kali B. Dengan A suku pertama, B dengan beda, N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan apa itu yang disebut dengan deret geometri? Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai ke N barisan geometri dapat dihitung dengan rumus Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung per buka kurung 1 dikurang R tutup kurung dengan syarat R kecil dari 1 atau Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung per R kurang 1 dengan syarat R besar dari 1. Yang kedua, bagian kedua yaitu model perkembangan usaha. Model perkembangan usaha merupakan penerapan teori baris dan deret. Perkembangan usaha yang dimaksud adalah sejauh usaha-usaha yang pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu memiliki perubahan baris itu. Dasar teori deret itu ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yang tak lain merupakan silsilah antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Rumus suku Kn dari deret hitung. Suku Kn dari suatu deret hitung dirumuskan sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Rumus jumlah suku, jumlah sebuah deret hitung dengan suku tertentu dirumuskan Sn sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah UN tutup kurung. Pada bagian ketiga yaitu model bunga. Model bunga terbagi dua, yaitu model bunga sederhana dan model bunga berjemur. Model bunga sederhana merupakan bagian dari aplikasi ekonomi untuk baris dan deret. Konsep dasar model bunga mengukur nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang kedua, model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Pendapatan bunga sederhana dapat dinyatakan dengan rumus I sama dengan P dikali I dikali N. Atau Fn sama dengan P buka kurung I ditambah I kecil dikali N kecil tutup kurung, atau P sama dengan Fn per buka kurung 1 ditambah I kecil dikali N tutup kurung. Keterangan I besar sama dengan jumlah pendapatan bunga, sedangkan P sama dengan pinjaman pokok atau modal awal atau nilai saat ini atau prinsipal. Sedangkan I kecil merupakan tingkat bunga tahunan. N merupakan periode atau waktu. Fn sama dengan nilai pada masa Kn atau fitur value. Bagian keempat yaitu pendapatan bunga majemuk dapat dinyatakan dengan rumus Fn sama dengan P dikali buka kurung
1 ditambah I kecil per M tutup kurung di pangkat N dalam kurung pangkat N tutup kurung buka kurung pangkat M tutup kurung, atau Fn sama dengan nilai masa datang, sedangkan P sama dengan nilai sekarang. I sama dengan jumlah per tahun, N sama dengan jumlah tahun. Jadi, pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan periode disebut dengan bunga majemuk. Bagian kelima, pengertian model pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Rumus model pertumbuhan penduduk ialah yang pertama, P besar N kecil dikali P besar 1 R besar N kecil kurang 1, atau R sama dengan 1 ditambah R. Keterangan PT sama dengan jumlah penduduk tahun ke N, sedangkan T sama dengan waktu atau periode, R sama dengan tingkat pertumbuhan periode, P1 sama dengan jumlah penduduk tahun ke-1 atau tahun dasar. Rumus model pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami memiliki rumus PT sama dengan T sama dengan PO ditambah buka kurung L dikurang M tutup kurung persen sama dengan L dikurang M tutup kurung atau dibagi PO kali 100%. Keterangan PT sama dengan jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan, sedangkan PO jumlah penduduk di tahun awal perhitungan, L jumlah kelahiran, M jumlah kematian, sedangkan persentase pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk total yang kedua, pertumbuhan penduduk total. Rumusnya PT sama dengan PO ditambah buka kurung L kurang M tutup kurung plus buka kurung I dikurang E tutup kurung persen sama dengan buka kurung L kurang M tutup kurung ditambah buka kurung I kurang E tutup kurung per PO tutup kurung kali 100%. Keterangannya, PT sama dengan jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan, sedangkan PO jumlah penduduk di tahun awal perhitungan. L jumlah kematian, L jumlah kelahiran, M jumlah kematian, I jumlah imigrasi, E jumlah emigrasi, sedangkan persentase pertumbuhan penduduk total. Pengertian bunga majemuk yaitu bunga yang jatuh tempo ditambah ke nilai pokok pada akhir setiap periode campuan atau periode perhitungan bunga untuk mendapatkan pokok yang baru atau bunga berbunga. Periode perhitungan bunga dapat dinyatakan dalam mingguan, bulanan, triwulan, semestaan, atau tahunan. Perhitungan bunga majemuk dapat dirumuskan menjadi P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung N 1 ditambah I kecil tutup kurung kali N, atau I sama dengan JM per M. Keterangannya, P sama dengan nilai pokok awal pencipta, prinsipal, S sama dengan nilai akhir, N sama dengan jumlah periode perhitungan bunga, M sama dengan frekuensi perhitungan bunga dalam setahun, JM sama dengan jumlah bunga nominal tahunan dengan periode perhitungan M kali per tahun. Sedangkan I kecil tingkat bunga per periode perhitungan bunga. Bagian ke-6, fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta konsumen atau dengan harga barang atau jasa. Dapat dirumuskan dengan P sama dengan A kecil kurang B kali Q sama dengan A kurang BP. Keterangan P sama dengan harga barang per unit, Q sama dengan jumlah barang yang diminta, A sama dengan angka konstanta, B sama dengan kemiringan atau gradien. Ini adalah bentuk kurva permintaan. Sedangkan apa itu fungsi penawaran? Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Bentuk fungsi penawaran P sama dengan A tambah BQ
atau Q sama dengan A tambah BQ. Keterangan, P sama dengan harga barang per unit, Q sama dengan jumlah barang yang diminta, A sama dengan angka konstanta, sedangkan B sama dengan kemiringan atau gradien. Ini adalah contoh kurva penawaran. Rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran, yaitu P kurang PI sama dengan Q dikurang KI per P2 dikurang PI sama dengan Q2 kurang Q1, atau bisa dibaca juga dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. P di sini merupakan harga, P1 merupakan harga diskusi 1, diketahui 1, P2 sama dengan harga diketahui 2, Q sama dengan permintaan, Q1 sama dengan permintaan diketahui 1, Q2 permintaan diketahui 2. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan sebuah kondisi di mana sebuah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. QD dimaksud di sini adalah jumlah permintaan, sedangkan QS adalah jumlah penawaran. Bagian ketujuh adalah pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Terdapat jenis-jenis pajak antara lain yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan lain-lain. Fungsi penawaran sebelum pajak adalah bisa dibuat dengan rumus P sama dengan A plus BQ. Sedangkan fungsi penawaran setelah pajak bisa dibuat dengan P sama dengan A ditambah BQ tambah IP. Pengertian subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemerintah dengan harga lebih murah daripada harga semula. Penawaran sebuah subsidi bisa ditulis dengan P sama dengan A plus BQ, atau penawaran sesudah subsidi bisa ditulis dengan P sama dengan A plus BQ dikurang TP. Keseimbangan pasar. Harga keseimbangan atau price equilibrium akan terjadi pada saat di mana atau permintaan ketemu dengan penawaran atau supply. Disebut harga keseimbangan adalah harga di mana pada harga tersebut telah terjadi keseimbangan jumlah barang yang dibeli dengan jumlah barang yang dijual. Keseimbangan pasar dapat sama dengan QD sama dengan QS. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadilah kelebihan permintaan atau excess demand. Karena permintaan akan meningkat dan penawaran akan berkurang. Sebaliknya, jika harga di atas harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran atau excess supply karena jumlah penawaran meningkat, maka jumlah permintaan menurun. Pengaruhnya, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikarenakan atas penjualan sebelumnya bertambah harga barang yang ditawarkan sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Yang kedua, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi atau kita buat rumusnya S adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan, sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintahan dan daya beli masyarakat meningkat. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.